ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Orang dulu bilang wah katanya nolongin anjing kejepit, udah selesai ditolongin malah yang nolong digigit. Saudara hadirin yang saya hormati, kepada orang-orang kafir kita harus berakhlak, menghormati mereka, tidak memaksakan satu keyakinan dalam batas-batas yang ditolerir oleh agama, yaitu pada masalah-masalah sosial dan muamalah itu kepada non-muslim, apalagi kepada sesama muslim. Baik akhlak kepada orang tua, akhlak kepada guru, akhlak kepada jiran atau tetangga, itu semua termasuk dalam akhlak kepada sesama manusia. Akhlak kita kepada orang tua, kadang-kadang kita orang timur ini ketularan orang barat, engkongnya dianggap CS, salaman main kedet aja halokong, engkongnya bahalo dibengong. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, akhlak yang tua kepada yang muda, akhlak yang muda kepada yang tua, kepada jiran dan tetangga, kepada sanak famili dan handai tolan, pendeknya kepada sesama muslim. Tetangga ada haknya, ada hak tetangga yang kalau kita berakhlak itu harus dipenuhi. Contoh kecil, kalau saya beli radio itu saya dong boleh berpikir, ini radio saya beli pakai uang saya setel di rumah saya, sekeras-kerasnya ada apa sama orang lain? Radio gua, yang beli gua pakai duit gua, gue setel di rumah gue, ada urusan apa sama orang lain? Itu kalau menurut saya. Tapi tetangga sebelah saya kan bisa juga ngomong begitu, mata gue yang ngantuk, gue tidur di rumah gue, kenapa suara radio lu masuk kemari? Ketika itulah lalu kebebasan saya nyetel radio dibatasi oleh kebebasan tetangga saya yang mau tidur. Ini sudah akhlak namanya. Umpamanya lagi ada Nabi ajarkan, iza tobakhta marokatan fa'akfir ma'aha wa ta'ahad jironaka. Kalau kamu masak sayur, banyakin kuahnya, bagiin tetangga kamu. Bukan bagiannya itu yang jadi soal, tapi akhlak kepada tetangga. Udah tahu tetangganya kelaparan, diseksa, goreng ikan asin, se-RW baunya ngayap, kembang kempis orang nungguin. Saudara hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi dengan demikian, kalau sudah kembali kepada orang-orang yang nilai imannya sama dengan kita, apapun organisasinya, apapun baju yang mereka pakai, kaos yang mereka pakai, jaket yang mereka pakai, kalau sudah seakidah, seiman, jaga akhlak kita. Pendapat boleh berbeda, kaos boleh tidak sama, jaket boleh beraneka warna, bendera boleh beragam-ragam, tapi ukhuwah Islamiyah ini utamakan. Adalah lebih baik mencari persamaan dalam kehidupan dan bukan memperbesar perbedaan. Hanyalah dengan mengembangkan nilai-nilai akhlak semacam ini, toleransi tidak hanya diperlukan kepada yang non-muslim, kepada sesama muslim pun toleransi. Artinya apa? Jangan memponis amalan orang lain, yang usolli, yang tidak usolli, berjalanlah menurut keyakinannya masing-masing. Jangan lalu memponis, itu namanya nggak toleransi. Kamu nggak pakai usolli ya? Enggak. Bonsai. Kamu pakai usolli ya? Iya. Bid'ah. Nah, dua-duanya kagak yang benar. Kalau yang sembahyang kagak benar, bagaimana yang kagak sembahyang? Apa itu yang benar? Toleransi, setuju dengan perbedaan pendapat, jangan memponis amalan orang lain, karena kita hanya beramal, hak menerima adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sebentar-bentar mencap bid'ah dolalah finnar, neraka. Kayaknya neraka kapling orang tuanya kali. Gampang bener masukin orang ke neraka. Kita kadang-kadang bisa toleransi dengan orang luar, tapi kepada sesama muslim toleransi tidak sanggup kita adakan.
mengklaim merasa kita yang benar, orang lain salah semua. Itu tidak toleransi namanya. Mentang-mentang jadi ustadz, satu-satunya ustadz di sini ya, semuanya mesti ngaji kemari. Kalau nggak ngaji kemari Islamnya kurang tapi benar. Toleransi, lapang dada, menghargai orang yang berbeda pendapat. Apalagi kalau perbedaan pendapat itu menyangkut hal-hal yang tidak prinsipil, menyangkut hal-hal yang sekunder dalam kehidupan beragama, menyangkut masalah-masalah yang dalam bahasa fikih disebut soal-soal furu'iyah. Tidak usah menyebabkan kita bersih tegang. Kepala sama hitam pendapat boleh berbeda dan halal. Bahkan Nabi mengatakan ikhtilafu ummati rahmatun, perbedaan pendapat di kalangan umatku bahkan menjadi rahmah, sepanjang perbedaan pendapat itu diiringi dengan rasa toleransi. Tapi kalau sudah main baku hantam, main klaim, memponis orang lain, akhirnya timbullah keretakan. Jangan heran kadang-kadang satu masjid dua kelir. Ya soal kelir boleh kelar-kelir, boleh kelar-kelir, tapi kalau harus terlalu mencolok menyebabkan timbulnya keretakan, saya kira yang akan turun bukan lagi rahmah tapi bala. Bala akan menimpa kita, jatuh kita menjadi umat yang lemah. Oleh karena di antara kita sendiri, sesama kita tidak pandai bertoleransi, tidak lapang dada. Ada anak muda kelihatannya mau majuan dikit, yang tua curiga. Nah, kalau dia maju pasaran gue bangkrut dong nih. Lalu ditekan tuh anak ditekan melejit. Kadang-kadang yang tua maksudnya baik, mau memelihara, yang muda salah terima. Kan tua kejemur. Dari dulu sampai sekarang gitu-gitu doang, anak kemajuannya. Padahal yang tua barangkali maksudnya juga baik, mau memelihara. Sebenarnya kalau kita bisa mencoba mencari titik temu dengan alur komunikasi, tidak merasa diri yang paling benar, tapi toleransi, banyak menerima pendapat orang lain, setidaknya mau mendengar omongan orang. Yang susah kalau udah kena penyakit nggak mau ngerti omongan orang, nggak mau menerima pendapat orang. Kodok di kolong tempayan, cukeng kayu asem, asal ijo udah ijo aja ijo dah. Nggak ngerti omongan orang, yang kayak begini yang orang jadi kesandung. Oleh karena itu saudara-saudara, alangkah nikmatnya kehidupan ini apabila kita menyadari kita ini ummatan wahidah, satu umat yang satu, yang diikat dengan akidah. Kalau kepada yang non muslim saja kita diajarkan untuk berakhlak, apatah lagi kepada yang seiman, seakidah, sekeyakinan. Wajarkah perbedaan pendapat yang kecil-kecil lalu menyebabkan kita bertolak belakang, cerai-berai, centang perenang? Bila bertemu di jalan yang satu menyisi ke kiri, yang lain menyingkir ke kanan. Kalaupun juga bercampur di tengah kumpulan orang banyak, persis air dengan minyak, nyatu melengos, nyatu madep mojok. Orang lain senyum, dia mau pada manyun. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, realita ini walaupun tidak enak, pahit, tapi masih hidup di sebagian masyarakat kita. Ini yang perlu kita atasi. Soal toleransi kepada orang lain, sejarah sudah membuktikan. Mari kita jangan cuma bisa mengajak orang lain, umat lain untuk bertoleransi dengan kita, tapi kepada sesama kita, toleransi ini perlu kita tegakkan, perlu kita bina, terutama di dalam kita menuju bentuk ideal daripada konsep ukhuwah Islamiyah ini, yang memang selalu kita akan cari bentuk-bentuk idealnya sejalan dengan perkembangan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh umat. Perbedaan organisasi, perbedaan kepentingan organisasi tidak seharusnya menyebabkan kita merasa meremehkan orang lain dan mengangkat diri, mengklaim diri sebagai yang ter. Jadi dengan demikian,
Apabila yang pertama tadi akhlak kepada Allah dinamakan hablum minallah, maka yang kedua ini merupakan hablum minan nas. Jikalau baik akhlak kita kepada Allah, baik akhlak kita kepada manusia, nikmat rasanya menjalani kehidupan. Kadang-kadang orang akhlaknya kepada manusia baik, tapi kepada Allah tidak baik. Hormat sama yang tua, menyayangi yang muda, sama tetangga rukun, tapi sama Tuhan nggak mau sujud. Ini baik kepada manusia, tapi tidak berakhlak kepada Allah. Atau sebaliknya, sujudnya sama Allah mah tekun, bener, khusyuk, bahasanya juga fasih, luar biasa. Tapi sama manusia sombong, takabur, ujub, merasanya dia doang yang paling benar. Sebab iblis itu ya, itu kadang-kadang datang lewat hati, dan memang selalu markasnya di situ. Kalau dia tidak bisa menggoda kita dengan yang lain, dia tumbuhkan sifat ujub. Dia bisikin, wah memang di kampung ini yang paling banyak ibadahnya ente, yang lain mana, lihat tuh kocok semua. Lalu di hati orang itu tertanam sifat iya ya. Nah, tatkala iya ya, dia sudah terkena serangan iblis. Akhirnya apa? Orang lain diremehin. Asalnya nggak mau sembahyang, ada diajak salaman dan najis aja deh. Ketemu juga mukanya ditekuk 4. Akhirnya bukan ngajak, malah ngenyek, ngina. Lah orang dihina makin jauh, makin tidak tersentuh. Bukan cara itu yang diajarkan oleh Rasul. Bahwa orang tidak mau sholat, tugas kita mengajak. Soal dia tidak sholat, itu dosa dia kepada Allah. Saudara-saudara kaum muslimin, ujub disuntikkan oleh iblis ke dalam hati kita. Sujudnya kepada Allah benar, tapi akhlaknya kepada sesama manusia merasa paling benar sendirian, merasa orang lain salah semua. Pokoknya kalau di luar lingkungannya udah kagak bener aja udah bahaya. Saudara-saudara, ini juga penyakit yang disuntikkan oleh iblis. Sebab iblis itu tipu dayanya luar biasa, strateginya lihai. Makin tinggi kualitas iman, ya makin berat upaya iblis untuk menjerumuskan kita. Karenanya saya mengajak, marilah kita bertoleransi, baik kepada non muslim, lebih-lebih lagi kepada sesama muslim yang kebetulan berbeda baju, berbeda kaos, berbeda organisasi, lain bendera yang dibawanya. Tapi toleransi mari kita canangkan. Kita terikat oleh ukhuwah Islamiyah. 2. Yang ketiga, akhlak manusia kepada makhluk Allah lainnya di luar manusia. Islam adalah rahmatan lil alamin. Kalau kita tidak berakhlak, contoh saja ya, kita ini diberikan satu negara yang subur makmur, untayan jamrut katulistiwa, demikian suburnya gemah ripaloh jenawi toto tentrem kertora harjo. Alam yang begini indah, alam yang begini subur, kalau kita tidak berakhlak kepada alam, kita kuras sumber daya alam, kita tebangi hutan secara liar, kita gunduli bukit, merusak alam, pembalasannya akan kembali kepada kita. The natural of law, kata orang kulo, sunnatullah, itu nantinya akan membawa malapetaka. Kesuburan yang kita lihat akan bisa berubah menjadi gurun pasir yang kerontang, gersang dan tandus. Karena apa? Kita mengeksploitir alam lebih dari yang seharusnya, tidak berakhlak kepada lingkungan di mana kita tinggal. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi